Mana solidaritas kita? Itu kenapa, mohon maaf, sebagai dirjen modal, saya ingin minta kepada teman-teman direktur, ayo kita mulai membangun solidaritas ini. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari Sulbar kita mulai. Dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah telah melakukan penerapan e-governance dalam mewujudkan good corporate governance. Salah satu prioritas di dalam penerapan e-governance adalah implementasi aplikasi e-Perda yang telah dibangun, dikembangkan, dan di-launching pada pertengahan bulan Januari tahun 2021. Menteri Dalam Negeri telah meluncing 3 aplikasi yang menjadi ikon pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, di mana salah satu aplikasi ikon tersebut adalah aplikasi e-Perda. Aplikasi e-Perda adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dalam meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah, baik rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, maupun rancangan peraturan DPRD. Perda ini merupakan sarana yang inovatif dalam pembentukan produk-produk hukum daerah sehingga bisa meminimalisir inkonsistensi, disharmonisasi, dan tumpang tindih aturan sehingga akan memberikan jaminan kepastian hukum di masyarakat dan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat juga. Karenanya saya mengapresiasi hadirnya inovasi e-Perda ini yang dihadirkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kota kabupaten. Semoga e-Perda ini selalu sukses menghasilkan produk-produk hukum yang harmonis, sinergis, dan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Aplikasi e-Perda juga memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data produk hukum daerah secara online oleh seluruh biro hukum maupun bagian hukum dan HAM bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dengan adanya kemudahan fasilitasi dan harmonisasi melalui aplikasi ini, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan dapat lebih berkualitas guna mendorong terciptanya reformasi regulasi serta integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengawasan serta pembinaan produk hukum daerah. Untuk itu, Kota Bogor mendukung penuh terlaksananya e-Perda. Melalui aplikasi e-Perda ini, terlihat adanya peningkatan dalam hal layanan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Masyarakat luas juga bisa menggunakan e-Perda sebagai sebuah database produk hukum daerah dan juga melakukan klarifikasi terhadap suatu peraturan daerah yang dianggap tidak sesuai. Aplikasi ini juga sangat membantu kami dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan menjadi berkualitas serta memenuhi asas-asas umum pembentukan hukum atau pembentukan produk hukum yang baik guna mendukung terciptanya reformasi regulasi. Untuk itu, kami dari pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan mendukung sepenuhnya penggunaan aplikasi e-Perda ini. Standar perencanaan pembentukan peraturan daerah dinilai perlu disusun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah
bisa dikaji melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan politik, pendekatan kebijakan, dan pendekatan legal. Namun, yang lebih sering terjadi di daerah justru kental dengan pendekatan politik, yang pada akhirnya memunculkan banyak ketidaksesuaian antara realitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri. Dalam konteks ini pula, saya menyampaikan melalui Iperda kita dapat melakukan pengukuran, termasuk melakukan analisis kebutuhan peraturan daerah di sebuah daerah. Mengapa demikian? Karena sejatinya kita harus menguji apakah sebuah daerah memang membutuhkan sebuah peraturan daerah atau tidak. Oleh karenanya ada analisis kebutuhan perda. Selain itu, untuk mengukur sejauh mana kinerja dari sebuah perda setelah diimplementasikan, maka ada instrumen yang mengatur tentang kepatuhan penyelenggaraan dari peraturan daerah sendiri. Dan yang terakhir, kita bersama-sama bisa mengetahui tata kelola penyelenggaraan perda itu sendiri. Untuk itu, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sampai Sabtu 8 Oktober 2022, diadakan rapat koordinasi nasional Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Hotel Grand Maleo. Dalam acara itu, hadir perwakilan Bapemperda DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Hadir pula penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Akmal Malik, yang juga sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, dalam sambutannya mengatakan, "Selamat datang di Indonesia sesungguhnya. Sulawesi Barat sama seperti halnya daerah lain yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia sedang tidak biasa-biasa saja. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Akmal mengajak kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada acara tersebut untuk tidak berpikir biasa-biasa saja, karena banyak hal yang harus dibenahi ke depan dalam sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hari ini di sini di Hotel Maleo Mamuju, Sulawesi Barat hadir seluruh Ketua Bapemperda Provinsi dan Bapemperda Kabupaten Kota se-Indonesia untuk merumuskan langkah-langkah sinergitas dan kolaborasi menindaklanjuti hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita tahu regulasi di tingkat pusat itu bersifat nasional perspektifnya. Ketika dia akan diturunkan di masing-masing daerah, mereka harus menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nah, disinilah kita hadir bersama-sama berdiskusi untuk membicarakan langkah-langkah apa yang akan dibuat oleh 34 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Kita paham Sulbar belum memiliki akomodasi yang seperti di daerah lain di Indonesia. Tetapi saya tadi sudah menyampaikan kepada seluruh peserta, ini adalah ikhtiar bersama kita ya di Indonesia untuk saling mendukung. Daerah-daerah yang belum memiliki akomodasi yang bagus, mudah-mudahan yang kedatangannya para peserta itu nanti mendorong masyarakat membangun akomodasi yang lebih representatif. Sekali lagi, ini adalah instrumen kita untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan pemerataan di seluruh Indonesia. Ketua Panitia Acara yang sekaligus merupakan Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Makmur Marbun, menyampaikan pentingnya melihat Indonesia dari wilayah yang berbeda. Tidak hanya Pulau Jawa, Kabupaten Mamuju yang berada di Pulau Sulawesi juga adalah Indonesia. Kami dari Kementerian Dalam Negeri mencoba salah satu tools digitalisasi percepatan penyelesaian perda, yaitu yang kita namakan itu Iperda. Digitalisasi Iperda ini membantu Bapak dan Ibu terutama dari provinsi, kabupaten, kota untuk mencoba melakukan prioritas-prioritas penyusunan rancangan perda setiap tahun. Harapan kita
tidak ada lagi perda yang tidak selesai di tahun anggaran berjalan. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan pada hari ini yang melibatkan seluruh Bapemperda Provinsi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia membuahkan suatu capaian yang signifikan, terutama dalam pembentukan perundang-undangan yang betul-betul sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan investor untuk kemudahan berusaha di daerah. Kita hadir di sini dalam rangka untuk berbicara dan nanti akan merekomendasikan hal-hal penting yang akan kita berikan dalam rangka penguatan fungsi Bapemperda di dalam hal melaksanakan tugas utamanya memproduksi produk hukum daerah yang ada di Sulawesi Barat. Dalam acara tersebut juga diadakan kegiatan talk show dengan tema Fungsi Legislasi DPRD Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12. Harmonisasi peraturan daerah yang memang berdasarkan Undang-Undang 13 2022 ini memberikan kewenangan mengkoordinir adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Pada prinsipnya, pengaturan tersebut tidak mengurangi sama sekali kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, khususnya DPRD dan kepala daerah. Sehingga sebenarnya harmonisasi yang esensinya adalah penting dalam pembentukan peraturan daerah tetap harus dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Teknis terkaitnya dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Tadi kita persoalkan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan untuk Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pembahasan, pengkajian atau pengharmonisasian. Seringkali di sana mengalami hambatan tentang persoalan waktu pengharmonisasian ini, sehingga kami tadi menginginkan agar ke depan tetap undang-undang itu diberlakukan dengan catatan bahwa pengharmonisasian itu jangan waktunya terlalu lama. Harus diatur waktu yang jelas untuk mereka lakukan pengharmonisasian karena mereka kembalikan ke DPR untuk kita bahas. Nah itu ya tadi kita persoalkan. Maka dari itu perlu sosialisasi yang tepat dan cepat, dan kita mencari solusi agar proses itu bisa menjadi cepat walaupun tahapannya ada, tapi tetap bisa dilaksanakan dengan cepat. Mungkin ada batas-batasan kapan Propemperda itu maupun Propemperkada itu ditetapkan, terus kapan Iperda itu harus dilaksanakan. Setelah itu fasilitasi harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Berapa hari maksimal, jangan sampai terlalu lama. Demikian juga fasilitasi di Biro Hukum Provinsi juga jangan terlalu lama. Setelah itu baru dilaksanakan penandatangan maupun penetapan daripada kepala daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menurut pendapat saya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya juga setuju bahwa semua peraturan daerah yang ada di kota kabupaten maupun provinsi harus disinkronkan, harus difasilitasi, harus diintegrasikan dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau juga kementerian-kementerian lain yang berkepentingan. Karena itu, ya ini kan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kalau nggak begitu, kita nanti karena alasan muatan lokal, kita karena alasan potensi daerah, kemudian bikin peraturan-peraturan daerah seenak-enaknya pemerintah daerah dan DPRD, bahaya. Rapat koordinasi Bapemperda DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia ini mendapat respon yang positif dari seluruh peserta. Rapat yang diselenggarakan ini bisa menjadi ajang koordinasi dan silaturahmi untuk seluruh peserta, dengan harapan agar event seperti ini bisa terus diselenggarakan secara rutin setiap tahun.
intinya acara ini tidak hanya sekali, tetapi bagaimana acara Rakornas Bamporda ini dilakukan secara kontinu. Apakah setahun ataukah per 6 bulan, sehingga antara badan pembentukan DPRD dengan kementerian vertikal ini bisa berkoordinasi secara rapat koordinasi tadi. Semoga aplikasi iPerda ini dapat menjadi media pendukung komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan suatu produk hukum daerah yang berkualitas baik untuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun peraturan DPRD, serta dapat memberikan informasi bagi pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota.